Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Warga negara yang terjangkit virus corona adalah anak warga Depok, Jawa Barat. Persiapan warga misalnya. Indonesia jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 4.607 kasus baru di Indonesia sehingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Destianti Pratiwi beserta 7 rekan saya. Saya Arya Dwi Saputrazi. Saya Muhammad Febri Tabrani. Saya Hanif Indi Pratama. Saya Farhan. Saya Ananda Gina. Nama saya Truahyuni. Saya Zulfa Yasmin Nabila. Kami akan menjelaskan mengenai hambatan komunikasi interpersonal di masa pandemi. Pandemi COVID-19 bermula dari munculnya coronavirus disease pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. Dalam waktu yang cukup singkat, virus tersebut menyebar hingga ke berbagai negara termasuk di Indonesia, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan darurat global terhadap virus COVID-19 ini. Pandemi yang berlangsung hingga saat ini menyebabkan sekitar 1,4 juta lebih kasus positif yang terdeteksi sejak Maret 2020. Pemerintah telah menerapkan kebijakan baru yaitu stay at home dan work from home, di mana masyarakatnya akan belajar dan bekerja dari rumah sebagai upaya untuk memutus rantai virus COVID-19. Maka dari itu, masyarakat harus terbiasa dengan keadaan seperti ini, salah satunya hal komunikasi. Komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal biasanya kita lakukan secara langsung. Namun sekarang didominasi dengan menggunakan media sosial, misalnya Line, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya, di mana kita dapat menggunakan fitur video call. Hal ini dapat menimbulkan hambatan-hambatan baru dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah hambatan proses. Hambatan proses pada physical distancing memungkinkan proses komunikasi berjalan dengan tidak baik. Faktor yang mempengaruhi adalah noise atau gangguan. Misalnya, waktu kita sedang vid call, walaupun kita sedang bertatap muka, namun terkadang sering terjadi videonya ngeblur atau suara terputus-putus. Nah, hal ini membuat pesan yang disampaikan menjadi tidak tersampaikan dengan baik. Yang kedua, hambatan fisik. Hambatan fisik pada physical distancing lebih kepada kontak fisik. Bagi yang terbiasa melakukan kontak fisik dalam berkomunikasi, mungkin ia akan merasakan berbeda saat melakukannya. Misalnya antara ayah dan anak yang tinggal di 2 kota berbeda. Karena pandemi ini, mereka tidak bisa bertemu secara langsung, melainkan mereka melakukan via telepon saja, sehingga komunikasi interpersonal tidak bisa berjalan dengan baik. Ketiga adalah hambatan semantis. Hambatan semantis yaitu mengarah pada tata bahasa dan kata-kata yang diucapkan oleh pengirim pesan. Dalam physical distancing, contohnya pada saat kita mengirim chatting kepada orang lain, di mana bahasa yang digunakan adalah bahasa singkatan atau istilah, yang mungkin saja sulit dimengerti dan disalahartikan oleh lawan bicara. Akan tetapi, hal ini dapat diminimalisir dengan cara pemberian umpan balik, di mana penerima pesan melakukan pengecekan arti yang dimaksud oleh pengirim pesan. Yang terakhir, ada hambatan psikososial dalam komunikasi interpersonal. Hambatan ini sangat berpengaruh di mana kondisi emosi seseorang dapat menentukan apakah pesan yang dikirim dapat diterima dengan benar oleh penerima sesuai dengan maksud yang disampaikan. Mengingat situasi pandemi ini, kita mungkin mengalami tekanan emosi yang tidak stabil karena bosan, jenuh, stres, dan lain-lain, yang dapat memicu kualitas komunikasi menurun seperti mudah tersinggung atau marah. Misalnya pesan dengan kata ya. Jika mengucapkannya dengan nada netral, maka tidak akan menjadi masalah. Tapi, jika mengucapkannya dengan nada kesal, maka menjadi pertanda jika kita tidak ingin melanjutkan obrolan tersebut. Nah, untuk meminimalisir perbedaan persepsi tersebut, kita dapat menelaah terlebih dahulu makna pesan secara logis. Itulah tadi hambatan-hambatan dalam komunikasi interpersonal pada saat pandemi. Kita semua berharap pandemi ini cepat selesai. Namun, kita juga tetap berusaha untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.